warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Falda Zikri, NPM 2110070530134. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai teori biaya. Di dalam teori biaya ada konsep biaya. Dalam konsep biaya terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara umum adalah untuk memaksimumkan laba. Yang kedua ada laba total. Laba total sama dengan selisih positif antara penerima total dengan biaya total. Yang ketiga ada biaya. Biaya memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat ada biaya dalam ekonomi. Biaya dalam ilmu ekonomi ini adalah penilaian moneter dari upaya, material, sumber daya, waktu, dan utilitas yang dikonsumsi. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Dalam klasifikasi biaya terdapat 6 bagian. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini adalah pengeluaran aktual perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bisnis dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Misalnya, gaji pegawai, pembelian bahan mentah, atau menyewa gedung. Yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit ini adalah biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas di mana tidak terjadinya proses pertukaran uang atau terjadinya transaksi lainnya. Misalnya, biaya penyusutan mesin dan peralatan. Selanjutnya ada biaya alternatif. Biaya alternatif atau biasa disebut oportunitas adalah seluruh input, baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis lainnya. Selanjutnya adalah biaya relevan atau disebut biaya diferensial. Biaya ini adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima ada biaya tambahan atau incremental cost. Perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Misalnya, memperkenalkan produk baru atau melakukan kampanye iklan. Yang terakhir adalah biaya terbenam atau biasa disebut sunk cost. Biaya ini adalah biaya yang tidak termasuk karakteristik biaya di atas atau biayanya tidak relevan. Biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek adalah periode beberapa input perusahaan adalah tetap. Terus selanjutnya ada biaya tetap total sama dengan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Contohnya, biaya bunga atau biaya sewa. Selanjutnya ada biaya variabel total, sama dengan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contoh, biaya bahan mentah dan bahan bakar atau lainnya. Selanjutnya biaya total atau TC, sama dengan formulanya TFC tambah TVC. Biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek menurut dalam buku ekonomi manajerial adalah biaya produksi jangka pendek, perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Dalam jenis biaya produksi ini jangka waktunya termasuk pendek, sehingga beberapa faktor produksinya tidak bisa ditambah perusahaan atau sifatnya tetap. Biaya produksi jangka pendek memiliki beberapa komponen penting yang digunakan dalam proses perhitungan. Komponen tersebut adalah biaya total atau TC adalah total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya tetap total atau TTC. Adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapat faktor produksi atau input yang mana jumlahnya tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Contohnya pembelian mesin dan pendirian pabrik. Selanjutnya ada biaya berubah total atau TFC adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang mana jumlahnya dapat diubah. Contohnya biaya tenaga kerja dan biaya pembelian bahan mentah. Selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau AFC, ada biaya berubah rata-rata atau AFC, ada juga biaya total rata-rata atau AC, dan yang terakhir ada juga biaya marginal.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Lalu, jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek, karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang bisa mengalami perubahan. Oleh karena semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Komponen biaya produksi jangka panjang. Seluruh komponen yang ada dalam biaya jangka panjang sifatnya selalu berubah. Maka dari itu, komponen penting dalam jenis biaya produksi ini ialah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Biaya jangka panjang dalam suatu perusahaan tidak ada input tetap, oleh karena itu semua biaya jangka panjang bersifat variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa batasan. Selanjutnya ada break-even point atau BEP. Break-even point adalah suatu keadaan dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba atau profit, dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian dan dengan kata lain tidak impas. Break-even point adalah total pendapatan yang dimana besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Persamaan untuk BEP adalah TR sama dengan TC. Fungsi dari BEP ada tiga. Yang pertama, menentukan produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Dan yang terakhir adalah memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau BEP. Nah, terakhir ada komponen BEP. Komponen BEP terbagi tiga. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, yang kedua variable cost atau biaya tidak tetap, dan yang terakhir adalah selling price atau harga penjualan. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya biaya sewa, gaji karyawan, atau asuransi. Yang kedua ada variable cost atau biaya tidak tetap. Adalah biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya biaya bahan baku, biaya pengepakan, dan komisi penjualan. Yang terakhir adalah selling price atau harga penjualan, adalah harga jual per unit barang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.